Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Pak Guru akan memberikan materi fikih yaitu tentang hikmah salat bagi musyafir. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan, Pak Guru mau tanya, pernah nggak kalian itu jalan-jalan jauh, misal entah itu mudik ataupun liburan ataupun kemana gitu, tapi jaraknya itu antar kota ataupun antar provinsi. Nah, di dalam Islam, orang yang melakukan perjalanan jauh itu disebut musyafir, ya. Kata musyafir itu berasal dari bahasa Arab yang artinya safaro. Safaro dalam bahasa berarti melakukan perjalanan. Terus secara istilah, safar adalah keluar atau pergi dari suatu daerah ke daerah lain dengan jarak tertentu. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Sholat bagi musafir adalah sholat yang dikerjakan oleh seseorang ketika berpergian jauh dan mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, Pak Guru kasih contoh, kita pergi dari Gringsing ke Jakarta, kan jaraknya cukup jauh tuh ya, dan kita tidak tinggal lama di Jakarta tersebut. Maka selama dalam perjalanan itu kita disebut musafir dan mendapatkan keringanan beribadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ketika seseorang dalam perjalanan jauh atau safar, Allah memberikan rukhsah atau keringanan. Apa saja sih keringanan itu? Keringanan itu ada 4 yang musyafir dapatkan. Yang pertama itu sholatnya itu boleh dikosor. Kosor itu apa? Pak Guru ulangi kembali ya, di kemarin sudah di bab 1 dan bab 2. Kosor itu artinya memendekkan sholat. Sholat yang biasanya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya itu boleh dipersingkat menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian selain kosor, sholatnya itu bisa dijamak. Artinya apa? Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Contohnya zuhur digabung dengan asar atau maghrib digabung dengan isya. Nah, kemudian rukhsah atau keringanan yang selanjutnya itu tayamum. Apa sih tayamum? Tayamum itu jika seorang musyafir saat dia mau sholat tidak menemukan air, maka musafir itu boleh tayamum atau bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Nah, terus yang terakhir itu saat menjadi musafir itu boleh sholat di atas kendaraan. Nah, sholat di atas kendaraan itu jika tidak memungkinkan turun seperti di bus, kereta, atau pesawat. Contoh sederhananya gini, misalnya kalian itu sedang naik bus dari Gringsing ke Jawa Timur. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih hukum sholat itu bagi seorang musafir. Sebelumnya, sholat itu bagi musafir tetaplah ibadah yang paling penting, tapi status hukum sholat itu bisa berbeda-beda tergantung situasi. Nah, hukum sholat bagi musafir itu ada 5. Yang pertama itu haram. Haram maksudnya sholat menjadi haram kalau dilakukan dengan niat riya atau pamer, atau tidak sesuai syariat ataupun tidak karena Allah. Kemudian bisa jadi makruh. Apa itu makruh? Makruh itu misalnya musafir tetap sholat tapi dia menunda tanpa alasan yang sah.
atau sholat di tempat yang kurang bersih, padahal di tempat tersebut ada yang lebih bersih. Kemudian selanjutnya itu mubah, artinya mubah itu boleh, misalnya memilih antara mengqashar sholat atau tidak, atau memilih sholat di kendaraan ketika sangat diperlukan. Kemudian yang keempat itu mustahab atau disukai. Jika musafir itu berusaha sholat di awal waktu, itu tepat waktu, misalkan waktu ini sudah masuk waktu duhur, nah itu musafir itu buru-buru sholat duhur berjamaah atau tetap menjaga sunnah-sunnah sholat, maka itu disukai oleh Allah. Kemudian yang kelima itu wajib, karena sejatinya sholat itu hukumnya kembali lagi, hukum sholat itu wajib, tidak gugur karena safar atau bepergian, hanya caranya itu boleh diringankan. Jadi musafir itu hukumnya wajib sholat 5 waktu, apalagi misalnya kalian itu safar atau bepergian untuk haji, itu kan dari Indonesia ke Saudi Arabia ataupun ke Madinah, itu kan jaraknya itu jauh sekali naik pesawat. Ini hukum sholatnya itu wajib, meskipun di atas pesawat para jamaah haji itu, orang yang bersafar itu tetap wajib melakukan sholat. Jadi kalian itu jangan pernah berpikir bahwa musafir itu boleh meninggalkan sholat ya, karena hukum dasarnya sholat itu tetap wajib. Cuman saat safar itu kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan sudah membahas hukum sholat bagi musafir. Tadi kan ada membahas itu, ada yang namanya jarak itu memakai barit ya. Nah, apa sih barit itu? Barit adalah satuan jarak dalam sistem pengukuran Arab kuno. Berarti Arab zaman dahulu itu pengukurannya itu menggunakan barit. Nah, dalam konteks fikih, terutama saat membahas syarat musafir, satu barit itu setara dengan 4 farsak, dan 1 farsak itu kira-kira 5,5 km. Nah, jadi satu barit itu 4 farsak, sekitar 22 km. Berarti kalau 4 barit tadi kan berarti sekitar 88 km, karena 4 kali 4 berarti kan satu barit itu 4 farsak, sedangkan 4 barit itu berarti 16 farsak. Nah, 16 itu berarti 30, berarti jadinya kan sekitar 88 km. Nah, jadi 4 barit adalah jarak minimal yang bisa digunakan ulama sebagai batas seseorang bisa disebut musafir dan boleh melakukan qashar atau jamak sholat, yaitu sekitar 88 km atau lebih. Contohnya, kalau kita pergi dari Batang ke Jakarta dan jaraknya itu sekitar 88 km atau lebih, maka kita bisa mendapatkan keringanan musafir. Seperti saat di perjalanan itu kan, misalkan kalian berangkat itu pagi, nah saat zuhur itu kalian boleh qashar sholat zuhur menjadi 2 rakaat. Kemudian yang kedua itu tadi kan sudah bahas jarak, kemudian waktu tinggal bagi musafir. Berapa lama sih seseorang boleh tetap dianggap sebagai musafir dan masih boleh sholat dengan keringanan qashar atau jamak? Nah, dalam fikih itu para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang paling banyak diikuti karena kita itu menganut
salah satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i, itu seorang musafir masih boleh melakukan qashar atau jamak selama ia tidak berniat tinggal di suatu tempat tersebut lebih dari 4 hari. Artinya apa? Kalau seseorang itu melakukan perjalanan jauh dan singgah di suatu tempat selama belum niat menetap 4 hari atau lebih, maka ia tetap mendapatkan keringanan sebagai musyafir. Contohnya apa, Pak Guru? Nah, contohnya jika kita pergi umroh dan hanya tinggal di Makkah selama 3 hari, maka selama itu kita tetap boleh sholat qashar dan jamak. Tapi kalau kita sudah niat tinggal selama 5 hari, maka sejak hari pertama niat itu kita tidak lagi dihukumi sebagai musyafir dan wajib sholat secara sempurna. Jadi yang utama itu adalah niat. Penting bagi kita mengetahui niat dan durasi tinggal kita agar ibadah kita itu tetap sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian di slide selanjutnya itu Pak Guru akan membahas tentang keistimewaan musyafir dalam Islam. Musyafir kan tadi orang yang melakukan perjalanan, itu diberikan banyak keringanan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama itu boleh mengqashar sholat, yaitu meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Kemudian yang kedua boleh sholatnya itu dijamak, yaitu menggabungkan 2 waktu sholat seperti zuhur dan asar dijamak di waktu zuhur itu, kemudian atau bisa dijamak di waktu asyar. Nah, kemudian yang ketiga boleh tidak berpuasa saat berpuasa Ramadan saat berpergian. Artinya apa? Misalkan kalian itu menjadi musyafir saat bulan Ramadan, nah itu kalian tidak berpuasa itu boleh, cuman hukum puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib, jadi kalian itu nanti harus wajib mengganti puasa Ramadan tersebut. Kemudian yang keempat itu didoakan oleh para malaikat. Nah, dalam perjalanan para malaikat pun ikut mendoakan kita. Terus yang kelima, doanya dikabulkan. Musyafir itu termasuk golongan yang doanya itu mustajab selama di perjalanan ya, maksudnya. Terus nomor 6, mendapat pahala lebih besar jika tetap beribadah di tengah-tengah perjalanan. Misalnya tetap sholat tepat waktu, atau membaca sholawat di perjalanan, mendengarkan sholawat di perjalanan, atau daripada kalian mendengarkan musik, kalian lebih memilih membaca Al-Quran. Nah, itu mendapatkan pahala yang lebih banyak, karena di samping kalian melakukan perjalanan, kalian juga tetap tetap masih ingat untuk membaca Al-Quran ataupun bersolawat. Kemudian yang terakhir itu, yang ketujuh, mendapatkan rukhsah. Tadi rukhsah itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah itu terhadap kita makhluknya. Jadi musafir itu bukan hanya mendapatkan kemudahan, tetapi juga banyak keutamaannya atau keistimewaannya. Namun semua keistimewaan ini itu hanya berlaku bagi orang yang melakukan perjalanan dalam rangka kebaikan. Ingat ya, keistimewaan musafir ini hanya didapat jika perjalanannya itu dalam rangka kebaikan, misalnya silaturahmi, ataupun yang sekarang itu umroh, dan yang masih baru hangat-hangatnya itu
berangkat haji. Nah, itu semua akan mendapatkan keistimewaan musyafir. Tetapi kalau perjalanannya itu untuk maksiat atau hal-hal yang melanggar agama Islam, kita tidak mendapatkan keistimewaan sebagai musyafir. Ya, paham? Anak-anak, di bagian akhir ini yang kita bahas itu adalah hikmah sholat bagi musyafir. Walaupun kita sedang dalam perjalanan, sholat itu tetap penting dan banyak sekali manfaatnya. Di antaranya mendekatkan diri kepada Allah. Karena sholat itu sejatinya kita itu lebih dekat kepada Allah. Kemudian hati itu menjadi lebih tenang, mendapatkan kemudahan dari Allah untuk sholat di perjalanan, seperti boleh menjamak atau boleh mengqashar. Terus kita bisa meningkatkan iman dan takwa dengan sholat yang kita lakukan saat di perjalanan. Selanjutnya itu kita lebih dicintai oleh Allah karena kita tunduk dan sholat saat di perjalanan. Kemudian Islam itu mudah dan peduli pada keadaan. Buktinya apa? Buktinya saat musyafir itu kita mendapat keringanan, kita mendapatkan kita mendapatkan keringanan atau rukhsah. Terus selanjutnya melatih tanggung jawab dan disiplin. Sholat itu sebenarnya melatih kita supaya menjadi anak yang bertanggung jawab dan disiplin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi kan kita sudah belajar ya tentang hikmah sholat bagi musyafir. Ternyata meskipun dalam perjalanan, sholat itu tetap penting, karena sholat adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan membuat hati kita tenang, dan juga melatih kita bertanggung jawab serta disiplin. Sholat juga menunjukkan bahwa Islam itu mudah dan penuh kasih sayang. Bahkan ketika kita sedang bepergian, Allah itu tetap memberikan keringanan, tapi tidak mengizinkan kita untuk meninggalkan sholat. Terus anak-anak, tahu nggak kenapa iblis itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, karena iblis itu sombong dan tidak mengakui keistimewaan Nabi Adam. Dia tidak mau tunduk pada perintah Allah. Maka jangan sampai kita itu seperti iblis yang membangkang kepada Allah ya. Kalau kita ingin menjadi anak yang disayang Allah seperti Nabi Adam, kita harus selalu taat pada perintahnya, terutama sholat 5 waktunya, baik di rumah, di sekolah, atau saat bepergian. Nah, sekian penjelasan dari Pak Guru, semoga bermanfaat ya. Untuk tugas fikih itu kalian bisa mengerjakan pilihan ganda asesmen bab ini. Nanti Pak Guru akan share di grup. Terima kasih.